Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan, pagi hari yang indah ini kita boleh berkumpul kembali bersama di rumah masing-masing di ibadah online saat ini. Tapi kita mau siapkan hati kita untuk kita mau siap beribadah. Saya undang jemaat yang dikasihi Tuhan untuk saat teduh di tempat kita masing-masing. Pertolongan kepada kita ialah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaan untuk selama-lamanya. Anugerah dan sejahtera ada pada kita dan pada Allah Bapa kita, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Mari kita sekarang memuji Allah yang setia, Allah yang mulia, Allah yang berjanji takkan pernah membiarkan kita sendirian. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaranmu dan berharga di matamu. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidupmu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia,
di sorga di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sungguh kami bersyukur Bapa, Engkau Allah yang tak pernah meninggalkan kami. Engkau Allah yang tak pernah membiarkan kami anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa untuk kasih setiamu Tuhan, yang tak pernah berkesudahan dalam setiap kehidupan kami. Kasih setiamu yang begitu nyata buat setiap kami. Terima kasih Yesus, Engkau Allah yang sungguh baik Tuhan. Kami datang saat pagi hari ini, kami mau Tuhan, mau Tuhan memuji Engkau, menyembah Engkau Allah yang mulia dalam hidup kami, Allah yang telah berkarya di dalam setiap kehidupan kami, yang telah menyatakan banyak perkara yang ajaib Tuhan, yang boleh kami senantiasa mengalami Tuhan secara pribadi lepas pribadi. Berkati jemaat-Mu Tuhan pada saat pagi hari ini Bapa. Mungkin kami datang dengan membawa pergumulan kami, mungkin kami datang dengan membawa sakit penyakit kami Tuhan. Tapi kami percaya Bapa, Engkau Allah yang hidup, Allah yang mengasihi kami. Dan kami percaya Engkau Allah yang besar Tuhan, yang memampukan setiap kami Tuhan untuk mendapatkan kekuatan yang baru, sehingga kami dapat melalui segala sesuatunya bersama dengan-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapa, yang menyerahkan ibadah online ini Bapa, dari awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Dan kami siap untuk mendengarkan juga suara-Mu Tuhan. Biarlah suara-Mu Tuhan, firman-Mu Tuhan boleh dapat ditabur di tanah hati kami Bapa. Lembutkan hati kami Bapa. Kami siap beribadah. Ini doa ucapan syukur kami di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Di pagi hari yang indah ini kita sungguh bersuka cita karena Allah kita Allah yang sungguh hidup dan sanggup memberikan setiap kita kekuatan yang baru. Ada amin? Amin, yes. Dengan sukacita Tuhan kita tetap bangkit berdiri, kita memuji Dia. Ku kan terbang. Kebenaranmu menuntun
Tuhan buat setiap kita. Kita tetap bangkit berdiri, kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli kita secara bersama-sama. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan jemaat yang dikasih Tuhan untuk duduk kembali. Kita akan mendengarkan sebuah kesaksian pujian dari pemuda remaja. Mari kita saksikan. Syukur untuk setiap rencanamu dan rencanamu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu, menjadi duta kerajaanmu. Ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Kami rindu melihat Indonesia pulih dari semua problema, hidup dalam jalan kebenaran-Mu, pancarkan terang kemuliaan-Mu. Ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Kami tahu hati-Mu ada di bangsa ini, bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami
besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepada-Mu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Terima kasih atas kesaksian pemuda remaja, atas pujiannya yang boleh memberkati setiap kita semua. Saat ini kita mau siapkan hati kita mendengarkan firman Tuhan, dan kita juga mau membawa persembahan kita yang pertama sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan. Kita mau dengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya Guru Injil Nyaman Yosua dengan sebuah pujian, sampai akhir hidupku. Sungguh rancangan Tuhan, rancangan yang terbaik buat setiap kita. Mari sampai akhir hidup kita boleh tetap setia. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilikiku. Ubahkanku, sempurnakan, jadilah yang indah. Ini aku percaya, tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Ya Engkau Bapa Tuhan, Engkau Bapa kami yang mengenal setiap kami anak-anak-Mu. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun.
yang mustahil, tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu, kuadamu, dasarku berharap. Ini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Silakan kita semua untuk bangkit berdiri. Ikuti panggilanmu, bukan setia sampai akhir hidupku. Ku ikuti panggilanmu, Bukan setia sampai akhir hidupku. Mari Bapak Ibu sekalian, kita bersatu di dalam doa. Bapa di sorga, kami sungguh mengucap syukur untuk setiap pertolongan-Mu Tuhan. Kami boleh ada sebagaimana kami ada semua karena kemurahan Tuhan. Bapa, di tengah-tengah musim yang sulit ini, ajar kami, ingatkan kami bahwa kami bersama dengan Tuhan, Raja di atas segala raja, dokter di atas segala dokter. Sehingga biarlah kami tenang, sehingga kami boleh bisa melewati setiap badai kehidupan ini dengan hati yang penuh sukacita. Kami tidak kehilangan damai sejahtera. Kami berdoa buat jemaat-Mu Tuhan, supaya boleh senantiasa imannya sehat, imannya boleh tetap mengarah kepada Tuhan. Dan biarlah puji-pujian menyegarkan jiwa kami. Kami mau bersorak, kami mau memuji Tuhan di tengah-tengah situasi apapun yang kami alami hari ini. Kami juga berdoa untuk jemaat Tuhan yang mengalami kelemahan. Tuhan tolong jamah, sembuhkan, beri kekuatan. Dan kami yang sehat, berikan kami juga hati yang tetap semangat bagi Tuhan. Biarlah kami Tuhan sama-sama jemaat Tuhan, dimanapun kami berada, kami boleh beribadah memuji nama Tuhan. Sementara kami dengar firman Tuhan, pakai hamba-Mu dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Haleluya, shalom. Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu sekalian, saudara-saudari yang dikasih dalam Tuhan, biarpun kita beribadah di rumah, namun tidak mengurangi semangat kita. Bahkan jadikan momen ini untuk keluarga membangun mesbah doa di rumah masing-masing. Orang tua lebih akrab dengan anak, dan biarlah anak juga boleh akrab dengan orang tua, suami istri dan sebaliknya. Dan biarlah tengah-tengah kita boleh sama-sama memuji Tuhan, menaikkan mazmur-mazmur, supaya di tengah-tengah hati yang mengucap syukur ada kekuatan baru. Haleluya. Mari Bapak Ibu sekalian, kita akan belajar kembali dari firman Tuhan yang terambil dari Matius pasal ke-25, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-13. Matius 25 ayat yang pertama sampai yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Pada waktu itu hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak, sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu, dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin. Lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya." Berbahagialah kita yang boleh membaca, mendengar firman Tuhan, merenungkan, terlebih kita adalah pelaku-pelaku firman.
Bapak Ibu sekalian dikasih dalam Tuhan, pagi hari ini izinkan saya menyampaikan bahwa sebelum ada media yang begitu luar biasa dengan internet yang sangat cepat, sudah 3G, 4G dan bahkan menuju 5G, tapi Alkitab sudah kasih tahu 2000 tahun yang lalu bahwa menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali, banyak situasi yang sulit, banyak situasi yang berat, bahkan nanti banyak hal-hal yang mungkin kita pikir kayaknya nggak terjadi akan terjadi. Alkitab sudah bilang, yang artinya adalah kesudahannya sudah semakin mendekat. Dan artinya tema hari ini sangat relate, sangat cocok, dan sangat harus kita perhatikan sebagai keluarga Tuhan. Bagaimana kita menjadi umat yang siap menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali, menjadi gereja Tuhan yang siap menyambut kedatangan Kristus. Percayalah bahwa ketika dia naik ke surga, dia menyiapkan tempat yang terbaik bagi Anda dan saya yang percaya kepadanya, dan dia akan datang kembali. Dia pergi bukan untuk meninggalkan kita selamanya, dia akan datang kembali menjemput kita dan membawanya ke tempat di mana dia mau kita berada. Sehingga hari ini marilah orang Kristen jangan kaget, jangan panik. Seharusnya orang Kristen adalah orang-orang di garda terdepan yang mengimpartasi, yang mentransfer spirit ketenangan, bukan malah membuat panik, bukan malah menambah kepanikan, tapi gereja Tuhan harus hadir memberi ketenangan, karena Alkitab firman Allah sudah memberitahu kita jauh sebelumnya. Sehingga hari ini kita boleh belajar kembali dari tema gereja yang siap menyambut ya kedatangan Kristus yang kedua kali. Bapak Ibu sekalian, kita boleh perhatikan bahwa kisah ini sederhana sekali, bahwa Tuhan melanjutkan pengajarannya. Yesus melanjutkan pengajarannya, dan sekali lagi dia senang dengan perumpamaan. Dia senang dengan yang namanya digambarkan oleh mungkin melalui domba yang terhilang, anak yang terhilang, koin yang terhilang, ya ilalang dan gandum. Dan kali ini dia mengambil sebuah ilustrasi bagaimana seorang mempelai yang menantikan mempelai prianya. Dan pada budaya pada waktu itu memang mempelai perempuan yang harus menunggu, karena mempelai laki-laki ada banyak urusan yang harus diurus dengan keluarga besar. Dan juga sebagai tanda mempelai perempuan dilatih untuk juga selain menanti berarti sangat menghormati posisi laki-laki, sehingga perempuan yang menghormati laki-laki adalah perempuan yang setia, loyal, perempuan yang akan luar biasa dipandang hormat oleh orang-orang pada masa itu. Sehingga perempuan harus menanti mempelai laki-laki, dan dia bawa pelita supaya nanti menyinari perjalanan menuju perjamuan kawin. Kira-kira kisah itu digambarkan demikian. Dan kita boleh melihat bahwa Yesus ingin memberi perbandingan bahwa ada yang bodoh, ada yang bijaksana. Simpel sekali. Yang bijaksana yang bagaimana? Tentunya Anda sering dengar, tentunya Anda berkali-kali baca firman ini. Namun izinkan saya kita kembali belajar dengan rendah hati. Saya sekali lagi tidak ingin menggurui, namun sama-sama kita belajar bersama, karena firman Tuhan ini sangat penting bagi tubuh rohani kita. Gadis yang bijaksana adalah dia bawa pelita dan bawa minyak. Sederhana, simple. Dan gadis yang bodoh dia hanya bawa pelita tapi tidak bawa minyak. Dan kalau boleh kita lihat dalam firman Tuhan di ayat yang keempat bagian akhir, minyak itu ada dalam buli-buli mereka. Artinya adalah gadis yang bijaksana selain dia menyiapkan minyak, dia juga ada buli-buli untuk menampung minyak itu. Berarti ada persiapan lebih, ada kesiapan, ada sebuah yang namanya energi lebih, ya, beyond the limit, ya, bukan spirit mediocre tapi spirit excellent, yang dia ingin menyiapkan yang terbaik menanti mempelai prianya. Nah, oleh karena itu dari sini kita akan mengambil 3 poin sederhana saja Bapak Ibu sekalian. Yang pertama adalah berbicara umat yang siap menyambut kedatangan Tuhan adalah umat yang menjadikan kekristenan bukan stop sampai tahap keagamaan. Jadikanlah kekristenan bukan sekedar sampainya ritual, tradisi, atau Anda hanya orang Kristen yang memang datang ke gereja, tetapi adalah kita belajar bahwa kekristenan more than religion, melebihi dari agama. Mengapa saya katakan demikian? Mari kita renungkan sedikit. Ya, kita boleh melihat bahwa gadis yang bodoh tidak bawa minyak. Pertanyaannya adalah, apa gunanya pelita tanpa minyak? Dia hanya akan terbakar, menyala sebentar, kemudian mati dan tidak lagi berguna. Pertanyaan selanjutnya lagi adalah, apakah sulit membawa pelita dan minyak? Sebenarnya tidak. Apakah minyak itu memberatkan sehingga pelita itu sulit dipegang? Juga sesungguhnya tidak, Bapak Ibu sekalian. Mengapa mereka tidak membawa minyak? Karena mereka bodoh. Itu kata firman Tuhan, gadis yang bodoh.
Gadis yang nanti kita belajar menganggap enteng, menganggap remeh arti minyak itu sendiri. Sama bodohnya dengan orang-orang Yahudi pada masa itu. Sebenarnya setiap pengajaran Yesus selalu dia agak satir. Makanya sebelum ada akun satir atau banyak sekarang nih YouTube anak muda sindir sana, banyak orang Kristen nggak siap disindir, malah sekarang tren ya youtuber pakai ala sindir. Sebenarnya Yesus pelopornya. Sebenarnya kalau kita dari awal sampai akhir dia menyindir ketidakadilan pada waktu itu, dia menyindir sebuah sikap kepalsuan pada waktu itu, dan itu sah-sah saja. Dan dia gunakan pengajaran kali ini adalah sekali lagi untuk menyindir siapa yang bodoh adalah umat Yahudi yang pada waktu itu. Sama bodohnya dengan orang-orang Yahudi, orang Farisi, orang Taurat pada masa itu yang mementingkan segala tata cara agama yang kering, mementingkan segala tata cara agama yang mati, dan tidak ada iman sejati kepada Kristus. Kita boleh lihat bahkan ada pengajaran kemarin sekolah Injil liburan, temanya adalah menghormati orang tua, Bapak Ibu. Saya kasih tahu di hari yang kedua ada materi penting bahwa pengajar pada masa itu bahkan bilang begini, udah cukup beri persembahan ke gereja, orang tua nggak usah dipedulikan, sampai segitunya. Padahal Tuhan bilang, enggak, perhatikan juga orang tuamu. Bukan berarti juga nggak penting memberi persembahan kepada gereja, tapi harus balancing. Lihat baik-baik bahwa sampai segitunya orang dibawa untuk fanatis, berhenti hanya pada fanatik agama, artinya hanya berhenti kepada sebuah ritual tradisi kecintaan agama, bukan sampai kepada hubungan, kepada sebuah yang namanya iman sejati kepada Kristus Yesus. Itulah yang disebut mereka pelita tanpa minyak. Seperti ada keagamaan, ada pelitanya namun tanpa minyak. Bukankah Yesus datang membawa misi penyelamatan? Tapi Yesus yang datang bawa misi penyelamatan bagi orang Farisi dianggap musuh. Luar biasa, unik sekali. Bahkan kalau kita boleh lihat bahwa mereka adalah orang-orang yang senang dengan seremoni keagamaan. Dan perhatikan pemimpin agama, mereka menjalankan dengan seketat mungkin. Bahkan mereka berpuasa 2 kali dalam seminggu, Bapak Ibu sekalian, demi pulihnya Israel. Mereka merindukan Mesias datang mereka tolak. Seminggu 2 kali mereka puasa, berarti sebulan 8 hari, Pak. Berarti setahun 8 kali 12, berarti 90 lebih dalam setahun. Secara singkat 3 bulan dalam setahun mereka puasa, melebihi ya orang-orang yang mengikuti tradisi ya saudara kita yang berkiblatnya memang Yahudi ini sangat-sangat kalau dibilang agama ketat banget, rohani banget, Pak. Sebulan setahun saudara kita, tapi Yahudi 3 bulan setahun. Totalnya 3 bulan setahun mereka puasa. Bayangkan, Pak, dalam 12 bulan mereka berikan 3 bulan mereka berpuasa. Mereka kadang-kadang makan roti kering dan sebagainya demi pulihnya Israel. Tetapi mereka seperti pelita yang tidak mempunyai minyak. Mereka tidak mengenal Tuhan dan tidak mengenal Sang Mesias yang sejati, yang menyatakan begitu banyak tanda. Poin pertama hari ini adalah ujilah diri kita sendiri. Sudahkah saya sungguh-sungguh beriman kepada Kristus? Pertanyaan ini tidak hanya untuk jemaat namun juga kepada setiap kita, para hamba Tuhan, pelayan Tuhan. Sudahkah hati kita dibaharui dengan iman yang sejati? Sudahkah kita betul-betul tidak hanya di luarnya nampak pelita, nampak bahwa pelita, nampak punya agama, tapi sungguhkah kita ada minyak di dalamnya? Sehingga melalui perumpamaan ini Tuhan ingin bilang bahwa marilah umat yang siap menyambut kedatangan Tuhan adalah umat yang menjadikan kekristenan tidak berhenti hanya di level agama saja, tapi more than religion, melebihi dari agama adalah hubungan yang sejati, iman yang sejati dalam Kristus Yesus. Oleh karena itu poin yang kedua ini jelas, it's about relationship. Ini bicara tentang hubungan. Mungkin Anda sering mendengar bagian ini, kalimat ini berulang tentang bagaimana Kristen adalah bicara tentang hubungan. Tapi pertanyaannya adalah, betulkah kita sudah memiliki hubungan yang akrab dan mesra dengan Tuhan kita? Kalau kita boleh lihat bahwa banyak tempat-tempat yang tadinya begitu Kristen jadi anti Kristen, Pak. Amerika Barat dan sebagainya. Kenapa? Bahkan banyak generasi Kristen terhilang dan sebagainya. Mengapa demikian? Karena mereka dididik untuk menghafal, meniru tingkah laku, tradisi, upacara tanpa diperkenalkan kepada Allah yang sejati.
Bahkan orang Israel fisik terhilang. Mengapa? Karena mereka dilatih, dididik hanya sampai level tradisi-tradisi, menghafal, meniru, menghafal, meniru. Bukan berarti menghafal ayat nggak penting, Pak. Bukan berarti acara keagamaan nggak penting, Pak, Ibu. Sangat penting, tapi kalau sampai hanya level bungkusnya saja, namun isinya kita tidak punya minyak, ini yang Tuhan kritik. Makanya gadis yang bijaksana dia pelita dan juga ada minyak, dan ada kesempatan. Ingat, kesempatannya sama, waktunya sama, diberikan sama. Gadis yang bodoh dan bijaksana diberikan waktu yang sama, situasi yang sama. Kita juga orang Kristen iman yang sejati dengan yang tidak diberikan kesempatan yang sama, ibadah yang sama, dan sebagainya. Tapi pertanyaannya, apakah it's about relationship? Apakah benar-benar kita punya hubungan yang baik, akrab dengan Tuhan? Sehingga kalau Kristen hanya sampai level mewariskan, menurunkan tingkah laku saja, itu tidak berhasil. Tapi betul-betul harus diperkenalkan kepada Allah yang sejati. Pendidikan yang hanya mengulang, meniru, menghafal tidak cukup. Bukan nggak penting, nggak cukup. Tidak seorang pun dapat datang kepada Allah hanya dengan modal hafalan ayat dan tingkah laku. Kalau hanya modal hafalan tingkah laku, saya pikir kita banyak kalah, Pak. Jujur, kita fair. Kalau mau hafalan, kita bahasa Indonesia aja banyak yang nggak hafal ayat. Mereka bisa hafal dengan Ibrani, Yunani, saudara kita dengan bahasa Arabnya. Bahkan kita dalam hidup toleransi agama, mereka menghafal banyak firman-firman dalam bahasa aslinya, Hindu dan bahasa India dan sebagainya. Ya, tapi kita bahasa Indonesia bahkan terjemahkan sekarang ke bahasa daerah. Betapa banyak pejuang-pejuang menerjemahkan Alkitab. Wycliffe salah satunya, anak muda yang siap dibakar di Inggris karena menerjemahkan dari bahasa Latin. Luar biasa. Perjuangan untuk Alkitab diterjemahkan nggak semudah yang kita pikir sekarang megang handphone di download, Pak. Tujuannya adalah para pejuang iman pada waktu itu adalah supaya orang Kristen punya hubungan dengan Allah yang sejati. Tidak hanya pakai bahasa Ibrani, nggak ngerti maksudnya, ulang-ulang, terus akhirnya nggak kenal dengan Allah yang sejati. Bayangkan. Pada masa itu, pada abad pertengahan, ada anak muda yang berani loh, sampai dibakar, ditentang. Ngapain diterjemahkan? Karena tujuannya supaya orang hanya sampai ke level tradisi, level agama, sehingga apa yang dibilang pemimpin agama pada itu mereka taat saja. Makanya lahir perang salib dan sebagainya. Kenapa? Karena mereka nggak ngerti Alkitab, mereka dengar omongan orang, akhirnya mereka mengikuti jalan yang salah. Dia pikir dengan membunuh orang itu adalah sebuah pahala, perang salib, sehingga dia sangka adalah sebuah kebanggaan, padahal itu salah. Makanya banyak preman-preman di Eropa pada waktu itu mereka siap berperang ke Timur Tengah karena mereka tidak mengenal Allah yang sejati. Ini sejarah, Pak. Ini penting, ini fakta. Terulang-ulang kembali baik level global maupun level sederhana di kita, mungkin di gereja kita atau mungkin di keluarga kita, tradisi kita dan sebagainya. Anda mungkin sering dengar tentang pentingnya hubungan, tapi pertanyaannya adalah seberapa Anda mengenal Allah yang sejati? Seberapa kita orang tua mendidik anak memperkenalkan kepada Allah yang sejati, bukan sampai ke level tradisi. Apa yang dimaksud dengan gadis yang bijaksana, Pak? Coba kita buka sebentar Yohanes 10 ayat yang ke-27. Yohanes 10 ayat yang ke-27, firman Tuhan berkata, domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Yohanes 10 ayat 27. Dan di Matius 25 ayat yang ke-6 yang tadi kita baca, dan pada tengah malam terdengar teriakan, lihat mempelai laki-laki datang, keluarlah menyambutnya. Lihat baik-baik. Dari Alkitab kita dapat melihat, Bapak Ibu sekalian, bahwa gadis bijaksana menyambut mempelai laki-laki terutama karena mereka menganggap penting mendengar suara Tuhan. Jadi apa itu gadis bijaksana? Adalah orang-orang yang menganggap penting mendengar suara Tuhan. Ketika mereka mendengar seseorang berseru mempelai laki-laki datang, para gadis bijaksana inisiatif, mengambil langkah, mencari, menyelidiki, pada akhirnya mereka mendengar suara Tuhan. Lihat baik-baik Bapak Ibu sekalian, kita boleh kembali belajar bahwa orang-orang yang dipakai Tuhan dengan dahsyat adalah orang yang mendengar suara Tuhan. Dari perkataan dan pekerjaan Tuhan, dia mengenali Tuhan Yesus adalah Kristus Tuhan. Ada Nathanael, Yohanes, Andreas dan lainnya,
orang-orang yang mau jadi murid Tuhan adalah ciri khasnya bukan saya ini murid Kristus, murid Paulus, bukan. Level arti murid adalah bukan dia dia ada sertifikat ya, dia lulusan dari sekolahnya Paulus dan sebagainya, bukan. Tapi apa arti murid itu? Murid artinya adalah mendengar suara guru. Ketika guru mengarahkan ke sana, dia berangkat. Bertolak ke danau, berangkat. Mengunjungi orang sakit, berangkat. Mendengar suara Tuhan, itulah ciri murid, yang artinya adalah gadis yang bijaksana. Artinya minyak itu berbicara tentang adalah orang-orang yang senantiasa mendengar suara Tuhan lebih daripada suara dunia, bahkan lebih daripada suara hatimu, karena suara hati kita pun tercemar, Pak. Suara hati kita, nurani kita nggak selalu benar. Jangan percaya perasaanmu, percayalah firman Allah. Kalau percaya perasaan, waduh bahaya banget, Pak. Hari ini senang kita baru jadi berkat, kalau kita nggak senang nggak jadi berkat. Hari ini kita dapat promosi, dapat bonus, baru kita jadi berkat. Kalau kita tiba-tiba bangkrut, kecewa dan sebagainya, karena percaya perasaan, disetir, didrive oleh perasaan. Tapi orang yang didrive oleh firman Tuhan, itulah gadis yang bijaksana. Itulah artinya punya minyak, adalah gadis yang mendengar, gadis yang mengindahkan suara Tuhan, gadis yang menganggap penting suara Tuhan. Itulah bicara it's about relationship. Ya bicara hubungan begitu, Pak. Bayangkan seandainya saya punya istri, dia nggak dengar suara saya, itu melebihi kesedihan dari siapapun. Atau bayangkan misalnya saya tidak mendengar suara istri saya, atau Anda orang tua, anak Anda tidak mendengar suara Anda, betapa menyedihkan, bukan? Bahwa dalam hubungan adalah ketika kita mau saling mendengarkan, itulah adalah sebuah berkat yang terindah. Bukan harta, bukan tahta, tapi ketika dalam sebuah keluarga saling mendengarkan. Sama juga dengan keagamaan, bukan soal mungkin nanti ada fasilitas A, ada mungkin ini, ada mungkin program ini, tapi apa artinya itu kalau tidak mendengar suara Tuhan? Makanya dalam kitab Hosea, bukan Tuhan mencela dalam artian ibadah itu nggak penting, KKR nggak penting, tapi buat apa ibadah KKR kalau tidak betul-betul menjadi umat Tuhan yang mendengar suara Tuhan? Dalam konteks hari ini, mari jadilah orang Kristen, kata Tuhan, tenanglah, jangan takut. Ketika para murid melewati badai, mereka takut. Tuhan bilang jangan takut. Mungkin melalui pandemi ini adalah badai yang diizinkan Tuhan untuk melatih umat Tuhan. Apakah kita tenang, tidak takut, atau malah takut berlebihan? Karena takut berlebihan berarti datang dari iblis, takut berlebihan berarti datang dari si jahat yang membawa kita untuk tidak bergantung dan percaya kepada Tuhan. Mari kita dengar suara Tuhan. Tetapkah kita jadi berkat sekalipun terjepit? Tetapkah kita menjadi umat Tuhan yang memuji Tuhan di tengah-tengah situasi yang sulit? Tetapkah kita menjadi umat Tuhan yang bersyukur di tengah-tengah situasi yang mungkin sangat-sangat di luar logika ini? Umat yang mendengar suara Tuhan, umat yang mengindahkan suara Tuhan, itulah umat yang punya minyak. Jadi mari sama-sama Bapak Ibu sekalian. Yang ketiga, yang terakhir adalah be sign. Kita belajar bahwa mari sama-sama jangan berhenti sampai level tradisi dan keagamaan. Mari sampai kita masuk kepada kembali hubungan. Semua situasi ini membuat kita kembali menjadi orang Kristen yang terhubung dengan Tuhan. Kita diizinkan ibadah di rumah masing-masing, no problem, supaya semakin jemaat Tuhan terkonek, terhubung dengan Tuhan. Tapi tanpa juga meremehkan pentingnya beribadah di gereja. Pada waktunya nanti kita kembali bersatu, bersorak-sorai dalam Tuhan di rumah Tuhan. Itu juga berkat yang luar biasa. Tapi hari ini kita kembali ke poin yang ketiga, yang terakhir, adalah apa arti kita pelita. Gadis yang bijaksana yang punya pelita dan ada minyaknya adalah bisain, bersinar. Orang-orang dengan tingkah laku agama dan kebiasaan-kebiasaan agama tanpa iman dan relasi dengan Allah adalah seperti 5 perempuan bodoh. Tentunya kita sudah dengar tadi, membawa pelita tapi tidak dapat menyala dan menyinari jalan. Terlihat seperti umat Tuhan yang sejati. Orang yang bawa pelita tanpa minyak, dia seperti beragama, seperti umat Tuhan yang sejati, tetapi sesungguhnya ditolak oleh Tuhan nantinya. Apakah dapat dilihat perbedaan antara umat Tuhan yang sejati dengan umat Tuhan yang sekedar terlihat sejati? Nggak bisa, Pak. Kita nggak bisa nilai sekarang. Bahkan Alkitab catat, yang saya baca, gadis bijaksana pun tidak menghakimi gadis yang bodoh, Pak.
Gadis bijaksana tugasnya adalah siap sedia menanti mempelai laki-laki, nggak pusing urusan gadis yang bodoh itu. Dia nggak menghakimi, dia nggak debat kusir, nggak. Karena ilalang dan gandum diizinkan tumbuh bersama, Pak, Ibu. Jadi tugas orang yang Kristen, mari jangan pusing, ya, jangan pusing dengan kerohanian orang lain, tapi mari urus introspeksi kerohanian masing-masing. Bahkan dibilang dalam bagian, kalau dibagi minyaknya nggak cukup buat saya, nggak cukup buat kamu. Artinya kerohanian itu nggak bisa dibagi-bagi, Pak. Nggak bisa bagi anak orang tua, hubungan kandung pun ternyata kerohanian itu, hubungan dengan Tuhan, minyak itu nggak bisa dibagi-bagi, Pak. Pribadi urusannya, Pak. Makanya kalau kita ibadah ikut orang bahaya banget, atau ikut ibadah pelayanan karena jabatan, karena dihargai, bahaya banget. Semua diizinkan Tuhan. Bahkan kepahitan, kekecewaan, perasaan tidak dihargai dan sebagainya ditolak untuk satu sebenarnya, supaya kita benar-benar datang karena ingin dipuji atau benar-benar karena Tuhan, datang karena jabatan atau karena Tuhan, melayani karena memang tulus atau memang karena motivasi yang lain. Semuanya, bahkan sampai pandemi ini pun nanti kita nggak tahu lagi tantangan akhir zaman ini, yang artinya adalah satu, supaya betul-betul kita menjadi umat Tuhan yang bijaksana. Nggak usah pusing dengan kerohanian orang lain, tidak usah pusing dengan kerohanian orang lain, Pak, Ibu. Mari sama-sama. Ternyata sama seperti pelita yang berminyak dan pelita yang tidak berminyak sulit dibedakan hanya dengan melihat secara kasat mata. Demikian juga dengan umat Tuhan yang sejati dengan umat Tuhan yang tidak sejati. Tetapi ada waktu, Bapak Ibu sekalian, di mana keduanya terlihat begitu berbeda. Ada waktu di mana terlihat ketika mereka, mana yang bodoh mana yang bijaksana, adalah ketika mereka harus bersinar dan menerangi orang lain. Ketika itu terlihat bahwa pelita yang bawa minyak tetap bersinar, pelita yang tidak bawa minyak dia akan mati, dia akan berhenti, dan dia tidak bisa melihat lagi dan gelap. Demikian juga dengan umat Tuhan yang sejati, yang terus dipakai Tuhan, sekalipun mungkin mencucurkan air mata, bersemangat mengasihi Tuhan, tidak kompromi dengan cara-cara dunia, adalah umat Tuhan yang tetap bersinar. Ya, pada waktu itulah akhirnya menjadi nyata siapa yang punya minyak dan siapa yang tidak. Pada waktu itulah perbedaan antara orang yang sungguh-sungguh dalam Tuhan akan dinyatakan dan segala kepalsuan akan dibongkar. Kesimpulan pada hari Minggu ini, ibadah kita entah pagi atau sore, Bapak Ibu sekalian, beribadah hari ini, biarlah kita tidak puas hanya dengan pencapaian agama saja. Biarlah kita gentar dan takut dengan keadaan kita jika kita hanya melakukan semua tindakan keagamaan namun dengan hati yang kosong, tanpa iman yang sejati. Tetapi berbahagialah orang-orang yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Berbahagialah orang yang terus mengoreksi hidupnya karena ingin menyenangkan hati Tuhan. Makanya orang Kristen nggak disuruh melayani, akan melayani, Pak. Orang yang dengan hati yang punya iman, dengan hati yang kosong, nggak usah disuruh mengampuni, akan mengampuni. Kalau kita hanya mengampuni, kita hanya sayang sama orang yang sayang kita, itu dunia, Pak. Kalau Bapak Ibu hanya ngobrol sama orang yang senang dengan Anda, akrab dengan orang yang akrab dengan Anda, itu dunia. Kita dikasih, kita punya misi bahkan mengasihi dunia yang menolak kita, mengasihi bahkan orang yang membenci kita, bahkan mengasihi nanti orang yang mungkin ngebom gereja kita, menganiaya hidup kita, levelnya sampai mengasihi orang yang jahat sama kita. Itu yang punya iman yang sejati. Tapi kalau enggak, Anda akan susah akrab dengan orang yang mungkin sedikit menjengkelkan Anda. Kenapa? Karena Anda dengan hati yang kosong, beragama namun dengan hati yang kosong. Mari berbahagialah orang yang imannya kepada Tuhan, yang fokusnya adalah menyenangkan Tuhan, di mana dia makin bertambah kuat kasihnya kepada Tuhan dan semakin besar. Inilah orang-orang yang memiliki minyak dalam kehidupan rohaninya. Tuhan akan memakai orang ini dalam keluarga, tempat dia bekerja, di lingkungan tempat dia mana tinggal, dan dia adalah orang yang mengasihi Tuhan. Mari kasihlah dia, jalani hidup yang kudus ini, karena kita ingin menyenangkan Tuhan, bukan untuk terlihat kudus, tapi karena menyenangkan Tuhan. Orang ingin terlihat baik, orang pengen jadi kudus, pengen baik karena pengen dilihat baik, pengen dipuji. Tapi kita berbuat baik karena ingin menyenangkan hati Tuhan. Dan kurang dari itu, maka semua tindakan kita hanyalah sekedar tampilan seperti pelita yang tidak berminyak, terlihat berfungsi namun tidak berfungsi. Mari sama-sama, mari jadi umat Tuhan yang terus berjaga-jaga dan memelihara iman dan kasih kita kepada Tuhan. Haleluya. Mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami sungguh mengucap syukur untuk kebaikan yang Tuhan berikan pada setiap kami,
Biarlah melalui firman Tuhan kami ditegur, kami diubahkan oleh kebenaran firman Tuhan. Biar sama-sama kami boleh kembali belajar, kami boleh kembali dikuatkan, dihibur. Bahkan sebelum kepada umat-Mu, hamba-Mu Tuhan adalah yang pertama ditegur oleh firman Tuhan, adalah yang pertama yang boleh mengintrospeksi diri bahwa betulkah kami, betulkah hamba adalah betul-betul orang yang mengenal, orang yang memiliki iman yang sejati, bukan hanya sampai ke level keagamaan saja. Bapa, bantu kami, karena kalau kami menjadi umat yang bijaksana, maka umat yang bijaksana dengan minyak dalam buli-buli, hubungan dengan Tuhan yang betul-betul kami jaga senantiasa, itulah umat Tuhan yang siap sedia, yang sabar, yang tangguh, bahkan tetap bersemangat menanti mempelai laki-laki, yaitu adalah Engkau Yesus Tuhan yang akan menjemput kami. Bapa, jadikan umat Tuhan, umat-Mu, gereja-Mu, umat yang siap sedia, umat yang boleh tetap sabar menanti kedatangan Tuhan yang kedua kali. Dan sementara kami sekarang hidup, ajari kami untuk menjadi berkat, menjadi pribadi yang bisain bersinar menyinari orang lain. Dan kami percaya Tuhan, umat Tuhan yang mempunyai minyak tidak akan berhenti, terus menyala, terus bersinar di tengah-tengah dunia yang gelap ini. Dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa, haleluya, amin. Terima kasih atas firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Guru Injil Inyoman Yosua. Senantiasa Tuhan Yesus memberkati hambanya, dan bila setiap jemaat Tuhan kita boleh diberkati oleh firman Tuhan, dan kita boleh lakukan firman Tuhan untuk kita tetap setia sampai kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Dengan penuh ucapan syukur kita juga mau datang saat ini membawa persembahan kita yang kedua. Kita berikan yang terbaik, kita persiapkan, dan kita akan mempersembahkan kepada gereja Tuhan atau pekerjaan Tuhan dengan pujian segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu,
Mari kita berdoa. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus kami sungguh bersyukur bahwa hari ini kami tetap masih bisa beribadah kepada Tuhan walaupun secara online. Kami bersyukur telah diberkati lewat ibadah yang kami ikuti pada hari ini, khususnya firman Tuhan yang boleh kami dengar, boleh menguatkan kami sebagai eklesia, sebagai gereja Tuhan yang bersama-sama menanti kedatangan Tuhan. Bila di masa-masa yang berat ini kami justru semakin mendekat dan semakin kami boleh terus bersemangat dalam iman percaya kami kepada Engkau, kami boleh berjaga-jaga dan berdoa supaya nanti pada waktu kedatangan Tuhan Engkau menemukan kami tetap sebagai pribadi yang beriman, yang percaya kepada Tuhan. Kami berdoa khusus untuk bangsa negara kami Indonesia di tengah-tengah situasi yang semakin berat karena serangan virus corona ini yang semakin mengganas, yang semakin meningkat dan juga semakin masif. Biarlah kiranya kami diberikan kesadaran pada seluruh rakyat Indonesia, khususnya Pulau Jawa dan Bali. Berkati untuk semua usaha-usaha pemerintah dan juga aturan-aturan PPKM darurat yang sedang diterapkan. Tuhan tolong supaya kami mengerti dan kami lakukan, yang pada akhirnya akan membawa satu dampak yang positif untuk kami sebagai masyarakat Indonesia. Berkati pemerintah pusat, pemerintah daerah, khususnya Pak Jokowi sebagai presiden yang terus berjuang memberikan satu arahan-arahan yang positif dan baik, supaya kiranya kami betul-betul sebagai bangsa bisa keluar dari masalah yang sangat berat ini. Tuhan, kami berdoa untuk juga gereja Muslim Kristus, setiap gereja lokal dimanapun juga. Mohon pimpinan penyertaan Tuhan untuk setiap hamba Tuhan, para pendeta, guru Injil, evangelis, dan juga seluruh pengurus-pengurus diaken, majelis. Bila Tuhan menolong supaya kami tetap sebagai gerejamu bisa eksis, dan kami gerejamu tetap dalam semangat visi misi kami untuk memberitakan Injil Tuhan. Persiapan sedang raya kami serahkan kepadamu, supaya kiranya saudara kami, para hamba Tuhan yang boleh melaksanakan hal ini, mempersiapkan, dan juga nanti kami bersama-sama dalam sedang raya, kami pun boleh betul-betul menerima satu berkat yang luar biasa. Terima kasih untuk hari ini kami jemaatmu juga di tengah-tengah masa berat sulit ini memberikan persembahan kepada Tuhan. Biarlah salah persembahan yang kami bawa kepada Tuhan, Engkau boleh memberkatinya, supaya kami pun di tengah-tengah situasi yang berat, masalah imbas corona ini kepada ekonomi, kami tetap setia di dalam pengertian kami untuk memberi persembahan kepada Engkau. Biar segala persembahan yang terkumpul boleh berguna untuk melanjutkan dan meluaskan pekerjaan Tuhan. Masing-masing telah memberi, kami percaya Tuhan telah memberkati kami semua. Inilah doa sepat dan doa berkat yang boleh kami sampaikan hanya dalam nama Yesus Kristus yang telah mengajar doa demikian. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah pada hari ini makan kami secukupnya, dan ampunilah segala kesalahan kami, seperti kami telah mengampuni orang lain yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami segala yang jahat, karena Engkau mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terimalah berkat daripada Tuhan. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa yang limpah sempurna, kasih karunia penebusan dalam Kristus Yesus Putramu yang tunggal, serta janji penyertaan penghiburan kekuatan oleh Roh Kudus menyertai saudara sekalian sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu. Haleluya.